Ada aja. Alia, sebaiknya kamu perutnya di USG aja ya. Karena sejak positif hamil, kamu kan belum pernah di USG kan? Ibu, dari hasil pemeriksaannya, tidak ada tanda-tanda kehamilan yang terlihat. Jika sebelumnya ibu positif hamil, mungkin kita akan lakukan tes pack ulang lagi untuk biar lebih pasti lagi. Dok, saya sebetulnya tahu. Saya memang gak hamil. Ini gimana, Ma? Dokter, ini hasil USG-nya gimana ya? Maaf Pak, Bu, hasil USG-nya membuktikan bahwa kandungan Ibu Alia tidak ada janin. Nggak mungkin dong dokter. Alia mantu saya ini hamil kok. Kalian minta maaf sama Papa. Sebetulnya, Alia memang gak hamil. Hasil USG itu benar adanya. Alia minta maaf. Dara, makasih ya karena kamu udah mau nemenin saya tadi. Dengan senang hati, Bu. Bu, maaf, saya mau istirahat dulu ke kamar ya. Dara, Ada apa, Bu? boleh ya? Untuk malam ini saya tidur di kamar kamu. Soalnya saya nggak bisa tidur sama Miko. Saya masih bete sama dia. Ampun, Bu. Ibu segini keselnya sama Pak Miko. Sampai ibu nggak mau sekamar sama Pak Miko. Tapi ya, saya ngerti kok. Saya emang belum bisa tidur sama Miko karena kalau saya paksain yang ada kita bakal ribut terus. Saya turut prihatin ya, Bu ya. Ya, mau gimana lagi? Paling nggak malam ini untuk sementara saya pisah kamar dulu sama Miko. Bagus tak nih ya. Kalau perlu pisah aja kamar seterusnya. Ya, jadi aku bisa ambil kesempatan ini untuk lebih dekat ke Miko. Semoga aja hubungan Miko dan Tania makin menjauh. Biar sekalian bubar. Oke? Boleh? Boleh. Tentu boleh dong, Bu. Ibu boleh sekamar sama saya. Nanti Ibu curhat aja sama saya ya. Supaya hati Ibu juga tenang. Supaya lega. Makasih. Sama-sama. Yaudah, yuk.
Enggak, ini nggak mungkin. Jadi maksud kalian selama ini kalian bohongin papa? Kalian mempermainkan kepercayaan papa? Alia hamil bohong-bohongan. Tega kalian! Gak disangka ya, kalian berdua memang jahat. Kalian sengaja bohongi papa demi mendapatkan harta papa kan? Iya kan? Enggak, Ma. Aku sama Devan sama sekali nggak berharap harta apapun dari papa. Tapi Alia sama Devan itu terpaksa bohongin papa. Karena semuanya udah terlanjur. Dari sekian banyak tes pack yang Devan sama Alia beli, salah satunya ada yang kadaluarsa, Pak. Semuanya garis satu, cuma satu tes pack yang tiba-tiba garis dua, dan itu yang kadaluarsa. Alia minta maaf, Pak. Alia minta maaf, Alia betul-betul minta maaf, Pak. Yang dibilang Alia itu benar, Pak. Kalau memang bukan karena harta, kenapa kalian gak jujur aja? Kenapa kalian mau ngebohongin papa dan kita semua? Hah? Kenapa? Kita nggak ada niat untuk bohong, Pak. Kita emang tadi mau jujur. Kita nggak tega sama Papa. Karena kita ngelihat Papa begitu antusias sampai bikin surprise party segala. Kan juga baru keluar dari rumah sakit karena kena serangan jantung. Kalian gunakan penyakit papa sebagai alasan. Enggak, Mak. Enggak. Sama sekali enggak. Justru kita takut kalau kita sampai jujur sama Papa, bisa-bisa itu memperburuk keadaan Papa. Dan Papa bisa-bisa kena serangan jantung lagi, dan kita nggak mau. Dia minta maaf, Pak. Dia minta maaf. Pak, tolong, Pak. Pak. Pak, lepasin tangan Papa. Tolong. Percaya sama aku dan Alia, Pak. Kita sama sekali nggak ada niat untuk nyakitin perasaan Papa. Kita nggak ada niat untuk bohongin Papa. Tolong, Pak, percaya sama aku, Pak. Devan, Papa sangat kecewa sama kalian berdua. Apapun alasan kebohongan kalian, nggak bisa dibenarkan. Kalian sudah membuat hati Papa sangat sakit.
tidurlah yang nyenyak sampai pagi. Ya, aku ada urusan penting dengan suami kamu. Kesempatan di malam ini gak boleh aku lewati. Aku bisa bebas menghabiskan waktu aku sama Miko tanpa diganggu siapapun. Ya, siapa tahu aja. Setelah ini hubungan aku dengan Miko bisa kembali hangat seperti dulu. Bye, Tania. Pinjam dulu ya suaminya. Sayang. 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 Kok kemana ya? Kok ada di kamarnya? Masa jam segini keluar sih? Oke. Aku tunggu di bawah aja. Lebih baik sekarang kita ke ruang rawat aja ya, Pak ya? Ya, Pak ya? Alia minta Kalian berdua benar-benar nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Papa sudah berkali-kali mempertaruhkan keselamatannya demi melindungi kamu, Alia. Dan cucu yang dia kira ada di janin kamu. Tapi ternyata semua cuma bohong. Alia minta maaf, Ma. Pak. Alia sama sekali nggak pernah ada niat buat nyakitin perasaan Papa. Alia minta maaf. Kalian nggak perlu menjelaskan apapun lagi. Ayo, Ma. Kita pulang ke Jakarta. Akhirnya, Tuhan mengabulkan apa yang aku inginkan. Alia hanya pura-pura hamil. Sekarang Papa pasti nggak akan lagi percaya sama Alia dan Devan. Ini sangat menguntungkan untuk Miko. Sebentar, Ma. Selamat malam. Iya, itu saya. Baik. Saya dan istri saya segera ke sana. Terima kasih. Kita diminta untuk segera ke kantor polisi untuk ngasih keterangan sebagai korban tentang insiden penyerangan di villa itu.
Aku harus ikut mereka ke kantor polisi. Aku nggak mau orang suruhanku bongkar kejadian yang sebenarnya dan menyebut nama aku. Pak, apa nggak sebaiknya kita ke kantor polisi dulu juga, Pak? Nggak akan mengubah. Kita pulang ke Jakarta. Iya, iya Pak, ya. Maafin aku. Pak, maafin aku, Pak. Gua mau punya anak. Oh, gua mau punya anak. Gua mau punya anak. Gua mau punya anak. Gua mau punya anak. Sayang. Sayang. Tania, aku mau punya anak dari kamu, sayang. I love you, Tania. Ya, sayang. Kamu mau kan menikmati malam ini sama aku? Aku mau kamu, sayang. Apa tujuan kalian datang ke villa itu? Tolong jawab yang jujur dan sebenar-benar. Ayo jawab. Kekacauan yang terjadi di keluarga saya itu karena kalian. Kalian harus tanggung jawab. Jangan diam aja dong, ayo jawab. Apa maksud kalian masuk ke villa keluarga saya dan nyerang istri saya? Kalian juga berani-beraninya celakain papa saya. Ayo jawab. Tenang, Pak Depan. Ini kantor polisi. Devan, udah, kamu harus tenang. Serahin semuanya sama polisi. Sekarang, kalian harus jujur. Siapa nyuruh kalian? Kalau kalian tidak mengakui, kalian akan dihukum seberat-beratnya. Kamu melakukan itu karena apa? Gimana ini kalau sampai dua orang itu ngomong mereka orang suruhan aku? Bisa kacau semuanya. Kalian ngapain sih telepon saya dan ngajakin ketemuan di sini? Hah? Kalian kan masih harus ngerjain tugas selanjutnya yang saya kasih. Maaf Bu, tapi kayaknya kita berdua mundurin diri Bu. Apa? Mundurin diri? Iya Bu, karena resikonya terlalu besar. Kita berdua nggak mau celakain mantu Ibu. Tapi kenapa? Karena kita takut Bu, kalau sampai ngelakuin hal se-ekstrim itu. Resikonya juga besar bagi kita berdua. Iya Bu, kalau kita berdua di penjara nanti gimana? Aduh, kalau soal itu kalian tuh gak usah khawatir. Saya akan bayar mahal. Iya sih Bu, cuman kita kan punya keluarga. Kalau kita di penjaranya lama,
Kalian tenang aja ya, kalau sampai kalian di penjara, saya akan tanggung jawab dengan keluarga kalian sampai kalian bebas. Yang benar, Bu. Iya, saya nggak bohong, kalian bisa percaya saya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya, kalian nggak boleh sampai bilang kalau saya adalah yang menyuruh kalian. Oke, Bu. Kalau gitu saya setuju. Sekarang kalian pergi cepetan sebelum ada yang ngeliat kalau kita ketemuan di sini. Cepetan pergi. Siap. Kenapa mereka harus ketangkep sih? Kayaknya nggak mungkin kalau dua orang itu nyebutin nama aku. Kita kan udah punya perjanjian. Kalian masih mau tidak mau bicara? Ini inisiatif kita sendiri, Pak. Niat kita berdua itu emang mau ngerampok villa. Tapi villa itu biasanya kosong. Kalian tahu dari mana saya dan istri saya akan ada di situ? Kita ngikutin mobil masnya. Begitu sampai villa, kita lihat villanya gede, kita berdua jadi mikir, wah masnya orang kaya nih. Begitu juga keluarga mas. Tapi sialnya, pas waktu kita masuk rumah, ada mbaknya turun lewat tangga. Dan untuk nyelamatin diri kita berdua, kita terpaksa nyerang mbaknya. Kita juga kepepet nyerang si mbak. Kalau nggak ketahuan juga kita nggak mau ada keributan. Bener ini perampokan murni. Kami cuma ngeliat villa yang besar. Dan kami merasa di dalam villa itu banyak barang-barang mewah. Karena kalian jujur, kami akan segera memproses. Jadi benar mereka cuma ngerampok. Makanya kamu tenang. Sakit banget. Sayang. Good morning. Morning, Tania. Kepalaku sakit banget. Sakit ya? Iya sayang. Karena semalam kamu tuh mabuk berat banget. Sini aku pijitin ya. Tania mana? Hah? Mana Tania? Dengerin aku. Kamu lupa ya? Hah?
kita sama-sama menikmati sekali tadi malam. Kamu luar biasa, sayang. Dan kamu nggak boleh di kamar aku. Kamu pikir loh, di sini ada keluarga aku, mama aku, papa aku, ada Tania di sini. Kamu boleh di sini kamu. Kamu tenang, ya. Sayang, aku udah ngatur semuanya. Istri kamu tidur di kamar aku. Karena dia nggak mau tidur sama kamu, sayang. Oke? Dan keluarga kamu semuanya sudah tidur nyenyak. Jadi nggak ada yang tahu selama tadi malam kita berdua di sini. Kamu nggak salah. Kamu jangan gila ya. Sedang memperbaiki hubungan aku dengan Tania di sini. Lanceng kamu di kamar aku. Sekarang aku minta kamu keluar. Keluar. Oke. Keluar kamu. Aku akan keluar, ya. Aku bisa keluar sendiri. Tanpa harus kamu paksa, sayang. Terima kasih buat tadi malam, ya. Love you. Kenapa jadi begini sih? Devan, menurut kamu kita harus gimana ngadepin papa setelah semua kebohongan kita ini kebongkar? Kamu tenang aja. Aku yakin kita pasti bisa hadapi ini sama-sama. Yang penting kan kita nggak ada niat buruk ke papa. Dan kalau dipikir-pikir, harusnya kita lega. Karena yang tadinya kita pikir sakit jantung papa akan kambuh kalau kita berkata jujur, ternyata nggak terbukti kan. Walaupun, ya sekarang papa pasti marah dan mungkin benci sama kita. Hei, senyum dong. Mukanya jangan tegang gitu. Supaya kita bisa ngadepin papa dan jelasin semua kesalahan kita. Ayo. Oke. Ayo. Senyum. Ayo. Ayo. Miko. Katanya kamu udah gak mau sama aku lagi. Tapi semalam, aku mendapatkan Miko kembali. Jam segini pasti Tania masih tidur. Kamu habis dari mana, Dara? Bu Tania? Ibu udah bangun? Kamu tidur di mana sih? Soalnya tadi saya bangun, kamu nggak ada. Oh iya, maaf Bu, tadi malam tuh saya nggak bisa tidur di sini. Jadi saya nonton TV di ruangan bawah, terus saya tertidur di sofa. Pas begitu bangun,
ternyata udah pagi. Oh, saya minta maaf ya. Dan makasih juga loh karena kamu udah izinin saya untuk tidur di kamar kamu. Jangan-jangan semalam saya berisik lagi, makanya kamu keganggu. Oh, enggak kok, Bu. Bukan karena itu. Ya, saya memang lagi pengen menyendiri aja, Bu. Ya, Ibu kan tahu kalau saya masih suka diganggu sama mantan pacar saya. Kalau mantan kamu emang keterlaluan, mending kamu laporin ke polisi aja. Nanti saya pertimbangkan dulu. Saya balik ke kamar dulu ya. Oh ya, silakan. Pak, aku sama Alia mau bicara sama Bapak. Kan Devan, Papa itu masih marah banget sama kita. Sedih banget lihat Papa kayak gitu. Biasanya Papa selalu senyum, terus sekarang Papa sikapnya dingin banget ke kita. Aku tahu kesalahan kita memang sangat besar. Makanya Papa seperti itu. Kita harus apa? Kamu tenang aja. Mungkin Papa masih butuh waktu untuk redain emosinya. Udah, kamu biarin aja dulu. Kita ke kamar yuk. Cari di dalam aja. Devan, Alia. Gimana hasil pemeriksaan polisi? Dua orang itu mengaku bahwa mereka ikutin aku sama Alia ke villa dengan niat untuk merampok villanya. Tapi saat mereka sedang menjalankan aksi ini, mereka kepergok sama Alia. Itu aja sih, Mbak. Aku sama Alia pamit dulu ya. Bener-bener nekat. Keterlaluan dia. Halo, Ma. Miko, kamu kemana sih? Kenapa telepon Mama nggak diangkat-angkat? Kamu semalam kemana? Kenapa nggak ada di villa? Ya maaf, Ma. Aku semalam keluar. Ya udah, kamu sama Tania cepetan balik ke Jakarta. Mama sama Papa udah di Jakarta. Loh, kok tiba-tiba pulang ke Jakarta, Ma? Semua baik-baik aja kan? Makanya kamu itu susah banget dihubungin. Kebohongan Alia sama Devan udah terbongkar. Alia ternyata nggak hamil. Serius, Ma? Alia nggak hamil? Iya serius. Makanya Papa kecewa dan marah banget setelah Papa tahu itu. Kurang ajar Ma Alia sama Devan. Berani-beraninya dia bohongin kita. Berarti villa dan perkebunan teh Papa nggak jadi buat mereka dong. Ya kan? Makanya, udah mendingan kamu secepatnya ke Jakarta ya. Mama tungguin ya, oke? Oke, Ma. Aku segera pulang sekarang. Bye. Oke, kamu hati-hati ya sayang ya. Oke, bye. Papa kelihatannya teh marah banget ya sama kita. Apa mungkin Papa bakalan maafin kita, Devan?
merasa bersalah. Udah, jangan sedih terus dong. Iya, papa lagi marah. Tapi nggak bakal lama kok. Percaya sama aku. Ujung-ujungnya papa pasti akan luluh. Karena sekeras apapun kemarahan dalam sebuah keluarga, ujung-ujungnya akan kembali pada rasa sayang yang tersimpan di sini. Tapi di mata papa kita teh salah banget loh, Devan. Kamu inget kan? Saking senangnya papa ngundang semua temen-temennya ke rumah buat surprisein kita. Tapi kita malah bohong. Iya, kamu benar. Di mata papa tindakan kita memang keterlaluan. Tapi coba kamu ingat, waktu itu kan aku juga marah banget sama papa soal ibu kandung aku. Kamu masih ingat kan? Tapi kan akhirnya aku lupain kemarahan aku saat aku tahu papa sakit. Nah, aku yakin pada akhirnya papa pasti akan luluh. Begitu dia bisa merasakan ketulusan dari permintaan maaf kita. Dan kita akan tulus benar-benar merasa bersalah. Jadi udah, jangan sedih terus. Dan seperti aku bilang tadi, kita akan hadapi ini sama-sama. Oke? Ngangguk dong. Tisunya dipakai. Pak, makan dulu ya. Papa nggak lapar, Ma. Pak, dari awal Mama memang udah feeling sama Alia. Emang ada yang gak beres sama dia. Ternyata sekarang terbukti benar kan, Pak? Alia itu manipulatif, pembohong besar. Emang dia dari awal sengaja deketin Devan untuk mengincar harta kita, Pak. Kita itu memang udah terlalu mudah percaya sama Alia, Pak. Termasuk Devan. Papa lihat deh Devan sekarang. Dia itu sudah berubah, Pak. Pikiran dia tuh udah terpengaruh dari Alia. Di dalam pikiran dia tuh isinya cuma Alia aja, Pak. Papa ternyata masih susah dipengaruhin. Mungkin aku nggak usah terburu-buru. Kecewanya Papa udah jadi awal yang bagus. Yaudah Papa makan ya. Habis ini soalnya Papa harus minum obat. Ya. Kok kasurnya berantakan banget? Biasanya kan kalau bekas Miko nggak pernah seberantakan ini.
Ini rambut siapa? Apa dia bawa perempuan semalam ke kamar ini? Berani banget dia main gila dengan selingkuhannya di sini. Kayak nggak peduli sama aku dan bahkan semua keluarganya ada di villa ini. Gak akan aku biarin kamu seenaknya selalu lolos dari aku, Miko. Selesai. Kamu dari mana? Maaf ya, kasurnya berantakan. Karena aku tuh uring-uringan semalam. Aku bingung kamu di mana. Aku nggak tahu kamu di mana. Aku cariin kamu. Kamu baik-baik aja kan? Kamu semalam tidur di mana? Aku khawatir banget sama kamu. Kamu ada di mana? Aku tidur di kamar Dara. Oh iya, Miko. Ada satu hal yang aku mau tanyain ke kamu. Semalam ada tamu ya yang datang ke sini. Kamu nggak ada tamu sayang di sini. Aku cuma sendirian di kamar nungguin kamu. Kamu nggak datang di kamar, makanya aku uring-uringan. Ya aku kesel, aku nggak bisa nahan emosi aku, makanya berantakan kamarnya. Nggak ada siapa-siapa. Aku tahu kalau kamu bohong, Miko. Kecurigaan aku benar. Kamu emang keterlaluan berani selingkuh. Bahkan kamu bawa perempuan ke kamar selagi kita di sini. Hei, kamu kayak gitu sih. Aku minta maaf sama kamu, ya. Aku janji sama kamu, aku akan berusaha lagi untuk kita bisa berhubungan, supaya kamu bisa hadir punya anak aku. Nanti kita dinner romantis ya. Aku akan siapin semuanya. Oke? Jangan sedih dong. Ya. Sedih. Sekarang, kamu siap-siap ya. Kita pulang ke Jakarta sekarang. Loh, bukannya kita harus nunggu Devan sama Papa serah villa sama perkebunan dulu? Barusan Mama telepon aku. Ada kabar yang mengejutkan. Ternyata,
Alia itu nggak hamil. Hah? Ya, udah sekarang kamu siap-siap. Kita pulang ya sayang ya. Oke. Ya. Akhirnya, aku bisa juga menghabiskan satu malam penuh berhubungan intim dengan Miko. Semoga usahaku malam tadi gak sia-sia ya. Ada benih Miko yang tertanam dalam rahimku dan tumbuh dengan baik. Tania. Halo Bu. Dara, kamu ada lihat nggak ya kunci kamar saya? Dia ada gantungannya gitu bulu-bulu warna biru. Siapa tahu ke bawah sama kamu. Kunci kamar, gantungannya biru. Oh, sebentar ya Bu ya. Coba saya cari dulu, siapa tahu ke bawah sama saya. Oh, bentar Bu, kayaknya ya iya Bu, bener ke bawah sama saya. Aduh maaf ya Bu, tadi saya buru-buru pas lagi beres-beresin, jadi mungkin ke bawah sama saya. Syukur deh kalau ada di kamu. Oh gimana, mau saya anterin aja langsung ke rumah Pak Bali? Nggak perlu kok, saya nanya cuma untuk mastiin doang soalnya takutnya kuncinya hilang. Lagi pula saya punya duplikatnya kok, jadi kamu nggak perlu buru-buru untuk anterin kuncinya ya. Oh iya Bu, maaf ya Bu, sekali lagi ke bawah sama saya kuncinya. Iya nggak apa-apa kok, makasih ya. Iya. Mending aku anterin sendiri aja ya sama sekarang. Siapa tahu bisa mempererat hubungan aku sama keluarganya Miko. Karena sebentar lagi, aku akan menjadi bagian keluarganya. Habis ini langsung minum obat ya. Ya ampun Pak, maaf Mama lupa obat rutin yang biasa Papa minum ketinggalan di villa Pak. Memang di rumah nggak ada stoknya, Ma? Gak ada Pak, kemarin Mama bawa semua ke Bandung. Tapi Papa tenang ya, Mama masih punya resepnya. Mama tebusin dulu ya di apotek ya, sebentar ya Pak ya. Papa ikut, Ma? Gak usah Pak, Papa istirahat aja ya. Kan Papa baru sembuh, jadi kesehatan Papa belum benar-benar pulih, oke? Papa bosan aja di rumah, pengen ganti suasana. Papa nggak mau kepikiran masalah Devan dan Alia terus. Iya Pak, oke, ayo. Mas Devan, Mbak Alia, sarapannya udah siap ya di meja makan. Bibi permisi, Mas. Paksa kita harus makan bareng di ruang makan. Pak? Maafin aku sama Alia, Pak. Aku sama Devan memang salah. Sangat salah.
Kamu udah bohongin papa. Itu udah ngecewain papa. Kita berdua memohon. Semoga papa bisa maafin kita. Enggak semudah itu. Kita berdua memohon. Semoga papa bisa maafin kita. Enggak semudah itu. Kalian berdua sudah merusak kepercayaan yang Papa berikan selama ini kepada kalian. Hanya kalian jadikan mainan saja. Papa kecewa banget sama kalian berdua. Kecewa. Papa nggak tahu. Papa bisa menerima ini atau enggak. Papa nggak tahu. Keinginan Papa punya cucu ternyata hanya fata morgana. Ini memang salah aku. Salah aku. Aku sangat bersalah sama papa. Aku mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf. Maaf. Ya cukup. Apa-apaan sih kalian? Gak usah lebay deh kalian. Yang namanya udah salah, ya salah. Gak usah kalian cari pembelaan lagi. Berdiri kamu, Deva. Pak, selama papa nggak mau maafin aku nggak akan berdiri. Kami berharap sekali Papa mau maafin kami. Tolong, Pak. Berdiri, Devan. Udah deh, Devan, gak usah lebay. Berdiri. Kamu berdiri, Devan. Pak, selama papa nggak maafin aku sama Alia, aku akan bersimpu mohon maaf dari papa. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Oke. Kamu berdiri dulu. Berdiri. Kita bicarakan ini di bawah, bukan di sini. Kenapa sih jadi kayak gini?
Pa? Ma? Miko, Tania, kalian baru pulang. Ayo, duduk. Ada apa ini, Pak? Ma. Devan, Alia. Papa kecewa banget sama kalian berdua. Tega kalian membohongin Papa! Papa udah percaya sama kalian selama ini. Kalian bohongin Papa! Devan, Alia. Rasanya Papa seperti ditusuk dari belakang. Dikhianatin! Sakit hati Papa sama kalian. Kalian berdua emang keterlaluan ya. Mama tuh bener-bener gak habis pikir. Udah jelas Alia itu gak hamil, tapi kalian masih aja nurusin kebohongan itu. Mau kalian berdua apa sih? Hah? Kalian mau kasih mama sama papa cucu palsu? Iya. Apa tujuan kalian? Atau kalian hanya ingin menguasai harta papa? Iya. Ma, semua yang Mama tuduh ke aku sama Alia itu nggak bener, Ma. Gak bener gimana? Kamu itu nekat bohongin orang tua kamu sendiri. Kita nggak pernah ada niat untuk bohongin orang tua, Ma. Tapi kita berdua juga nggak tahu bahwa salah satu test pack dari semua test pack yang kita beli itu tiba-tiba bisa berubah menjadi garis 2. Padahal semua test pack yang lain itu garis 1. Tapi pada saat Papa menunjukkan test pack bergaris 2 ke kita, Alia sama aku kita nggak tega untuk ngebantah Papa. Karena Papa kelihatan begitu bahagia. Kita takut kalau kita bikin Papa kecewa, sakit jantung Papa akan kambuh lagi. Sekarang aja kamu ngeles ya? Terlaluan kalian berdua ya. Orang baik apa Papa selama ini sama kalian? Tega-teganya kalian bohongin Papa seperti ini. Aku tahu, Pak. Yang ada di otak mereka berdua ini cuma warisan Papa aja. Kami kok nggak usah ikut campur. Itu kenyataannya. Nggak ngomong soal warisan di sini. Ngomong warisan. Devan, cukup! Cukup, Devan! Miko! Papa tegaskan sama kalian semua di sini. Nggak ada yang bisa mengatur Papa masalah warisan keluarga Papa. Dan Papa sudah putuskan. Pemberian villa dan perkebunan warisan keluarga Papa kepada Devan dan Alia, Papa batalkan.